Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasya Sahifa, nomor BP 20 11 11 10 12 dari Praktikum STP kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aki, prinsip kerjanya, jenis-jenis dari aki, serta pengaplikasian aki di jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Oke, mari kita simak selanjutnya aki. Dimulai dari yang pertama, yaitu definisi dari aki sendiri. Akumulator atau yang biasa disebut aki adalah suatu komponen kimia listrik di mana aki ini dapat menyimpan dan menghasilkan energi listrik melalui reaksi-reaksi kimia yang ada di dalamnya. Nah, yang demikian adalah definisi atau pengertian dari aki. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada pada aki sendiri. Komponen yang pertama yaitu ada kutub positif, kutub negatif. Yang ini ada gagang pegangan. Yang dua ini ada untuk mengisi cairannya keluar masuk. Yang di dalam aki ini ada cairan elektrolit atau cairan-cairan kimia yang bereaksi di dalamnya. Nah, yang demikian adalah komponen-komponen dari aki. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pembagian dari aki itu sendiri. Aki sendiri terbagi menjadi dua jenis umum. Yang pertama aki kering, yang kedua aki basah, di mana aki basah ini perlu diganti cairannya secara berkala atau rutin. Sedangkan aki kering adalah aki yang biasanya lebih tahan lama daripada aki basah karena berisi gel di dalamnya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis aki. Untuk yang di samping saya sendiri ini, merupakan jenis dari aki basah, di mana cairannya perlu diganti secara berkala. Di dalamnya ini terdapat cairan elektrolit yang berisi reaksi-reaksi dari cairan kimia. Nah, barusan saya telah menjelaskan tentang jenis-jenis dari aki itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari aki. Prinsip kerja dari aki sendiri yaitu mengalirkan arus listrik berdasarkan proses kimia yang terjadi di dalam aki. Di sini saya mengambil contoh aki basah. Prinsip kerjanya yaitu agar proses kimia yang terjadi berjalan sempurna, maka ditempatkanlah 3 elemen utama di dalam aki yang berperan penting agar proses recharge atau menyimpan listrik dan discharge atau mengalirkan listrik berlangsung secara optimal. Nah, cairan yang dimaksud adalah cairan asam sulfat, yang kedua timbal dioksida, yaitu untuk plat positif, dan yang terakhir cairan timbal untuk plat negatif. Demikian itu adalah prinsip kerja dari aki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian aki di bidang teknik pertanian dan biosistem. Yang pertama, aki diaplikasikan pada traktor roda 4. Pada traktor roda 4, aki berfungsi sebagai sumber arus untuk komponen-komponen yang memerlukan listrik, seperti listrik pada traktor, seperti pada lampu dan lain-lain. Aplikasi aki yang kedua yaitu pada combine harvester, yaitu cara kerja aki sama seperti traktor, yaitu sumber arusnya untuk komponen-komponen yang memerlukan arus listrik. Yang ketiga yaitu pada pompa air. Pada pompa air, aki berfungsi sebagai penyimpan cadangan listrik. Apabila tidak ada suplai listrik, maka pompa air masih bisa digunakan karena listrik masih disimpan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.